rekan saya Sela dan kita ketemu lagi dengan TA Mengenal Lebih Dekat. Kali ini kita ada di episode Mengenal Lebih Dekat dengan Repair Center Telkom Akses. Nah, kira-kira apa aja ya kegiatan yang ada di Repair Center Telkom Akses? Yuk, ikutin saya terus ya. Sobat, sekarang saya sudah ada di STO Kedoya, Jakarta Barat. Di mana ini adalah salah satu lokasi repair center yang berada di Jakarta. Saat ini saya sudah ditemani oleh Bapak Gunadi Dwi Hantoro selaku Kapro Quality and Infrastructure Development Telkom Akses. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Sela. Pak Gun, apa kabar nih, Pak? Nah, Pak Gun, sobat semua banyak yang pengen tahu mengenai repair center Telkom Akses. Dan mau lihat-lihat juga apa aja sih aktivitas yang ada di repair center Telkom Akses. Boleh nggak sih, Pak? Wah, boleh dong. Ayo kita masuk ke ruangan repair center. Jadi sobat semua, di sini adalah salah satu ruangan repair center yang dimiliki oleh TA. Persisnya di lokasi STO Kedoya. Ayo kita mulai masuk lihat-lihat. Nah, ini Mbak Sela, kita masuk ruangan RC ya. Jadi teman-teman di sini ini sedang melakukan perbaikan. Nah, di sini ada materi atau perangkat splicer dari seluruh Indonesia masuk ke sini. Khususnya di Indonesia bagian barat kita fokuskan di Jakarta ini. Oh, ini ya Pak Gun. Bisa diceritain nggak Pak, kapan pertama kali RC ini terbentuk, Pak? Ya, jadi repair center ini kita bentuk mulai tahun 2016 ya. Jadi kalau TA itu dibentuk 2012, umur 4 tahun kita membangun repair center ini. Nah, karena memang urgensi di lapangan sangat tinggi, kemudian ibaratnya kalau splicer ini adalah perangkat yang sangat urgent dan digunakan sehari-hari. Jadi sehingga kita bentuk sendiri, karena kalau kita cari di dunia juga belum ada. Otomatis kita melakukan self-service untuk membantu teman-teman di lapangan. Kenapa sih Pak Telkom Akses ini memerlukan repair center? Urgensinya itu seperti apa, bisa tolong jelaskan kembali? Jadi kalau kita bicara fiber optik gitu ya, kan kita bertanggung jawab menggelar fixed broadband ya, membangun jaringan telkom. Nah, salah satu alat kerja yang paling penting adalah splicer. Jadi ibaratnya kalau prajurit itu alat kerjanya menggunakan senapan, senjata. Nah, untuk teknisi TA inilah senjatanya splicer. Nah, sehingga mau tidak mau kondisinya harus fit dan siap dipakai kapan saja. Untuk lokasinya sendiri Pak, selain di Repair Center Jakarta Barat ini di mana lagi ya Pak? Kita punya 4 sekarang ya. Jadi yang pertama di Jakarta yang senternya di sini, kemudian kita lokasi kedua ada di Surabaya. Terus kita tahun ini bentuk repair center baru ada di Medan dan ada di Makassar. Pak, kalau kemampuan untuk masing-masing repair center ini apa aja ya Pak? Ada perbedaan kah? Ya, jadi kalau kita bicara tadi kan ada 4 ya repair center kita. Ada yang di barat di sini gitu ya, dan satunya di RC Timur di Surabaya. Nah, 2 repair center ini adalah repair center Indo gitu ya. Jadi mereka bisa menghandle kerusakan dari levelnya rendah atau sedang sampai ke berat. Nah, sedangkan untuk yang Medan dan Makassar itu untuk menghandle tingkat kerusakan yang kecil sampai sedang. Nah, ketika mereka tidak mampu, dikirim ke pusatnya. Jadi kalau Makassar menginduk ke Surabaya, kemudian kalau Medan menginduk ke Jakarta. Yang bisa diperbaiki oleh repair centernya apa aja Pak? Ya, sebenarnya saat ini kita memang fokus di splicer. Tapi pelan, tapi pasti kita kembangkan kemampuan teman-teman dan capability repair center ini untuk membangun dan merepair tidak hanya alat kerja splicer, bisa jadi seperti OTDR, kemudian ONT, dan nanti pengembangan perangkat aktif lainnya. Tadi kan perangkatnya splicer ya Pak ya? Nah, itu berapa lama Pak untuk proses pengerjaan perbaikan sebuah splicer? Ya, dalam sebuah servis pasti kita harus menjaminkan SLA-nya gitu ya, SLG-nya berapa hari, berapa minggu, tergantung dari tingkat kerusakannya. Jadi kita kalau melihat prosesnya ini ada 3. 1, identifikasi masalah, kemudian yang kedua perbaikan, dan yang ketiga adalah quality control atau QC. Nah, sepanjang perbaikan ini rata-rata bisa 3-7 hari itu kita selesaikan. Untuk customer RC Pak, apakah hanya dari TA atau ada dari luar? Dan ada biayanya nggak sih Pak untuk perbaikan splicer? Nah, ini salah satu keunggulan kita ini mulai 2 tahun lalu ya, kita create new business ya. Jadi customer kita itu internal TA dan eksternal. Kalau untuk internal kita berikan, ya, ditanggung oleh perusahaan. Kemudian kalau untuk eksternal, karena memang itu keinginan kita untuk new business, jadi kita cas.
gitu ya. Misalkan ada mitra-mitra Telkom atau mitra operator lain pun perbaiki ke kita juga bisa. Nanti kita sesuaikan sesuai dengan tingkat kerusakannya. Kerusakan yang sering terjadi di repair center ini apa aja sih Pak? Jadi splicernya rusak di mana gitu? Nah, sebenarnya ini adalah sangat mudah. Nah, setelah kita identifikasi itu mayoritas kerusakan ada di kebersihan gitu ya, sehingga sangat rendah, ringan itu bisa kita perbaiki dengan cepat. Nah, seperti motor gitu ya, motor kan ada rutin, servis rutin. Sebenarnya di repair center atau splicer itu juga perlu kita perbaiki secara rutin. Misalkan elektrodanya setelah sekian ribu kali itu harus kita ganti. Nah, seperti saya sampaikan di awal ya, dari mulai tahun 2016 sampai sekarang tuh kita sudah lebih dari 5.000 splicer yang kita perbaiki. Nah, bayangkan kalau misalkan itu kita cas gitu ya, 1 juta atau 3 juta per perangkat, itu bisa kita efisiensi bisa di atas 15 miliar gitu ya. Apa karya repair center ini memiliki skill khusus Pak? Dan apa saja sih requirement untuk jadi naker di sini? Nah, seperti ini Mbak Sheila, ini Mas Irwan adalah teknisi kita yang senior gitu ya, kepala RC Barat gitu ya. Nah, ini beliau sudah beberapa kali training kelas dunia. Mungkin sekarang saya tanya nih, kita sedang apa nih Mas Irwan di sini? Apa yang perbaiki? Lagi memperbaiki splicer kunci kurang. Itu kendalanya kebersihan aja sih Pak. Kapan selesai kira-kira Mas Irwan? Insya Allah hari ini selesai. Ya, jadi ini contoh satu kerja cepat di kita gitu ya. Begitu selesai langsung kita kembalikan usernya, sehingga operasional tidak terganggu gitu ya. Senjatanya tadi pasti ada terus setiap saat. Oke, Mas Irwan, yang ini kira-kira pembagian tugasnya seperti apa nih dari teman-teman yang ada di sini? Jadi di meja yang sana itu kita ada 3 meja untuk perbaikan aja Pak. Nah, untuk yang di ujung sana kita ada, setelah diperbaiki kita ada quality control. Setelah quality control kita sistem check by system lagi untuk di close repairnya. Setelah itu kita akan kirim ke areanya kembali Pak. Seperti itu. Oke, makasih Mas Irwan. Silahkan dilanjut tugasnya ya. Tolong dikawal bener. Oke, Mbak Sheila, kayaknya kita lebih enak kalau sambil duduk gitu ya. Biar nggak capek, terus kita ngobrolnya biar sambil bisa rileks gitu ya. Oke, Pak. Ya Pak, kalau keunggulan dari RCTA itu apa ya Pak? Pertama, keunggulannya dari sisi people-nya. Nah, kalau kita bicara people, supaya saya sampaikan tadi bahwa teman-teman itu sudah certified. Tidak hanya level nasional, juga level internasional. Terus yang kedua, dari sisi tools-nya atau teknologinya. Nah, teknologi yang kita pakai itu memang standar ya. Tidak kita beli di sembarang atau di online itu tidak. Memang yang sudah diakui di acknowledge oleh para vendor splicer itu. Terus yang ketiga, prosesnya itu memang kita sejalan dan kita pastikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jadi jangan sampai dengan adanya repair center itu malah menghambat. Tapi bagaimana kita mensupport teman-teman kalau mereka tanya itu pasti sudah ready materialnya atau algernya. Kalau harapan Bapak sendiri untuk RC kedepannya seperti apa nih Pak? Ya, tentunya harapan kita adalah bagaimana bisa mendukung visi TA gitu ya. TA ke depan, pertama kita harus mampu mengembangkan bisnis, terus yang kedua dengan adanya RC ini juga lebih efisien operasional di TA. Dan bagi teman-teman yang kerja di RC kita harapkan juga mereka lebih capable, lebih enjoy dan nantinya bisa untuk bekal mereka ke depan. Wah, bagus sekali harapannya Pak. Semoga kedepannya RC dapat menjadi lebih baik dan mendukung visi Tapa Masas. Nah, sobat, itu dia tadi obrolan kita bareng Pak Gunadi Dwihantoro selaku Kapro Quality and Infrastructure Development tentang repair center. Menarik banget kan ya? Pak Gunadi, saya mengucapkan terima kasih ya telah diizinkan main ke RC dan ngobrol-ngobrol juga sama Pak Gun. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Sheila dan sobat-sobat semua mau berkenan hadir di repair center. Mudah-mudahan nanti ada agenda lain yang bisa berkunjung untuk diskusi lebih lanjut tentang repair center. Oke Pak, kalau gitu saya izin pamit ya Pak ya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Gunadi. Oke, terima kasih Mbak Sheila, teman-teman. Nah, itu dia sobat mengenal lebih dekat repair center Telkom Akses. Sekian dulu episode kali ini, saya Sheila pamit dan sampai jumpa di episode selanjutnya.